Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ibu Soraya Hamzahas, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati, Ketua dan Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2000. Saudara-saudara insan pers, media cetak, dan media elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan dan teristimewa, saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan dapat hadir di majelis yang baik ini dan melaksanakan tugas konstitusi kita dengan baik dan aman. Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintah serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang saya muliakan, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wa'idin. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vucevic. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Lui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salwai Tabimasmas beserta Ibu Mari Justin Salwai. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang mulia Han Zheng. Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos yang mulia Pani Yatoyu.
Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam Yang Mulia Vo Thi An Duan, Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Yang Mulia Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Yang Mulia Richard Marles MP, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Yang Mulia Winston Peters, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand Yang Mulia Surya Jungrung Riankit, Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff, Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yang Mulia Adel bin Ahmed Al Jubair, Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, Utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al Azhari, Utusan khusus Presiden Turki, Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasser, Utusan khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lammy MP, Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield, Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam, Utusan khusus Perdana Menteri Republik India, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pabitra Margherita, Utusan khusus Kerajaan Yordan, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka, Utusan khusus Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masiko, Utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Kremnago, Utusan khusus Kanada untuk Indo-Pasifik, Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay, Utusan khusus Presiden Republik Prancis, Utusan khusus Prancis untuk ASEAN Yang Mulia Korea. Yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah
untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik. Terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita